anak saya tidur dalam keadaan lapar juga. Anak saya minta, "Mami, Koko lapar, Dedek lapar Mami, yuk kita beli uang." Bilang, "Toko sudah tutup nak, padahal jam 9 di Pontianak, di tengah-tengah kota. Toko mana yang tutup? Ada memang sebagian tutup, tapi masih banyak yang buka kok. Ada rumah makan yang 24 jam kok. Tapi saat itu bukan tokonya yang tutup, tapi saya yang nggak punya uang. Dan saya pun menahan diri untuk mengemis atau meminta dengan dia. Inna ad-dina 'inda Allahil Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Berjumpa kembali di channel Donditan dan Ngaji Cerdas ya. Ngaji Cerdasnya nggak mau ketinggalan disebutin katanya. Ya alhamdulillah ini udah ngulang. Tadi udah mulai, kita udah ngulang ke 20 kalinya. Alhamdulillah sekarang di depan saya ada seorang mualaf yang lagi viral nih. Insya Allah. Lisa betul ya namanya? Iya, Lisa. WR. Lisa WR. WR itu maksud tulisannya gimana? WR atau? W sama R aja. Sebenarnya itu kan Lisa Winner gitu, tapi Lisa singkat jadi WR kayaknya. Soalnya yang mau jadi pemenang banget sih. Masya Allah. Jadi Lisa WR. Emang ikut lomba apa? Kebetulan makan kerupuk. Lisa tuh sempat ini ya bikin apa namanya brand sendiri hijab kemarin. Jadi tuh Lisa hijab. WR, iya. Oke. Jadi WR-nya tuh buat brand. Jadi hijabnya nanti merek WR gitu. Iya, Lisa WR gitu. Boleh dipesan. Mana keranjang kuning? Keranjang kuning apa keranjang hijau? Alhamdulillah nih. Lisa kapan datang Jakarta? Tanggal 24 kemarin. 24. Dari Pontianak. Sebenarnya Lisa sempat ke Bandung dulu. Oh, Udah ke Bandung. Nah, terus karena ada event juga kita di Bogor, jadi tanggal 24 itu kita ke Bogor. Oh, oke. Nah, terus setelah itu tanggal 25-nya baru Masya Allah ini bisa saya katakan safari dakwah. Safari dakwah, Masya Allah. Masya Allah, Ya. gitu. Nah, ceritanya nih kan Lisa nih kan syahadatnya tahun berapa? 2022. 22. Berarti baru 2 tahunan ini ya. Di pemberkasan secara hukum itu di tahun 2022. Oke. Bulan 7. Bersyahadatnya di mana waktu itu? Di Masjid Mujahidin. Di mana kota? Di kota Pontianak. Pontianak. Tuh, cari sendiri tuh kok. Cari sendiri. Mandiri banget kemarin ya. Maksudnya cari tempat untuk bersyahadat sendiri? Iya, betul. Oh Cari gitu. sendiri. Oke. Padahal ada YPM loh di Pontianak. Kan belum tahu kok. Belum tahu ya. Justru setelah Lisa sudah mendapatkan itu, belajar dan live lain sebagainya baru tahu. Baru kenal. Oke. Nah, 2022 Lisa bersyahadat. Sebelumnya beragama apa? Dari Buddha kok. Hah? Buddha. Iya. Kok nggak nampak ya? Emang ada tampang Buddha begini? Iya. Kok nggak nampak ya? Iya. Dari Terus Buddha? saya bilang Dayak juga mereka nggak percaya juga. Maunya mereka apa? Oh, Kayak gitu ya. kayaknya sih Melayu ya harusnya. Harusnya gitu ya kok. Oh. Ya memang saya terlahir dari suku Dayak dan agama kemarin yang saya percayai anut adalah Buddha. Terus kita pas mencari Tuhan dari keyakinan satu keyakinan yang satu dan kedua kita ketemu dengan Islam. Masya Allah. Berapa kali pindah agama kalau gitu? Berarti saya 3. Ini yang ketiga. Iya, ini yang ketiga. Sebelum Buddha? Terus kita sempat mempelajari untuk Kristenan juga. Oh, sempat di Kristen. Katolik, iya. Ikut pelayanan dan lain sebagainya seperti itu. Oh, dari mulai umur berapa tuh yang di Kristen? Lisa sebenarnya pas mencari Tuhan itu dari tahun 2018. Jadi dari situ pindah ke keyakinan dari tadi Buddha, pindah seperti itu. Lo nggak sebelum Islam Buddha, sebelum Buddha Kristen. Iya, kita sempat. Di Kristen. Di situ Kristen berapa tahun? Nah itu tadi sambil mencari Tuhan itu tadi kita sambil juga Lisa kurang ingat ya pastinya berarti dari tahun 2018 pokoknya gitu. Berarti 2 tahun kayaknya ya. Oh, 2 tahunan. Kristennya apa? Kristen Protestan? Katolik. Oh, di Katolik. Iya. Oke, sempat melayani juga. Sempat ikut. Jadi apa? Ya ikut kegiatan-kegiatan pelayanan dan lain sebagainya gitu. Oh, Kalau kegiatan. misalnya- Iya. Nyediain anggur, nyediain Iya, betul. posti gitu. Oh enggak gitu Oh, juga. enggak. Jadi kayak ikut kegiatan-kegiatan seperti ya kemanusiaan dan lain sebagainya. Oke. Seperti itu. Lisa di keluarga juga sama, ada yang Katolik gitu.
Atau campur? Campuran masih kita. Oh. Kalau keluarga besar tuh masih campuran kok. Oh, gitu. Makanya Lisa tuh waktu itu kan ditanyain, Lisa masih bilang nonis gitu. Jadi nggak langsung spontan bilang yang Katolik dan lain sebagainya. Karena tuh ya masih menjaga perasaan saudara-saudara yang lain juga. Oke. Nah, sebelum di Katolik itu agama apa? Dari kecil ikut apa? Dari kecil. Nah, itu saya bisa dikatakan, aduh, nggak ada agama ya. Oh, nggak ada. Iya, iya. Oh, jadi perjalanannya dari Katolik, terus kemudian ke Buddha, terus baru Islam. Iya. Dari Katolik ke Buddha itu kenapa? Dari Katolik ke Buddha, ya itu tadi Lisa tuh banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang Lisa sendiri tuh, ih kok gini sih, oh kok gini sih, kok Tuhannya gini sih gitu. Jadi sering berperang dengan pikiran sendiri, Oh, dengan apa yang dilihat, dengan apa yang dipelajari kayak gitu. yang Trinitas. Iya betul. Oke, jadi akhirnya waktu itu meninggalkan Trinitasnya. Seperti itu. Nggak dijamah Roh Kudus kali. Biasanya kan begitu ya. Nah, terus ketika di Buddha memahami konsep ketuhanannya Buddha. Justru karena memahami mungkin ya. Justru karena memahami ini kayak nggak masuk nih, kayak gitu deh. Nggak Oh, masuk nih perhitungannya, masa Tuhan gini sih gitu. masa Tuhan gininya kenapa di Buddha? Ya karena Tuhan itu kan sebenarnya tidak perlu makan. Loh, di Buddha emang Tuhannya makan? Iya, dia butuh makan dong. Yang mana Tuhannya? Nah, Tuhannya banyak tuh kayaknya. Enggak, setahu saya mah Buddha mereka memang tidak terlalu menonjolkan konsep ketuhanannya. Tapi setahu saya di dalam Buddha, Tuhan itu tidak diciptakan, Ya. tidak diperanakan, tidak menjelma, tidak bersyarat. Jadi mereka juga percaya Tuhan yang hampir sama dengan Tuhan di dalam Islam. Cuman memang yang mereka tonjolkan untuk umatnya itu memang banyak kan dharma gitu lah ya. Ya. Oh, Kalau Lisa yang kemarin tuh yang kurang sepakatnya kayak gitu kan. Ini nih kita nih langsung ke Tuhan nih, tapi ini melalui pelantaranya. Kok Tuhan ada pelantara gitu. Nah, terus ada yang ibaratnya tuh mohon maaf ya, yang kita berikan apa namanya? apa? Sajian makanan dan lain sebagainya. Ini Buddha atau Konghucu nih? Konghucu. Oh, beda. Konghucu sama Buddha beda. Nah, kalau tertulis secara KTP itu kan di Buddha, karena Konghucu itu masih belum diakui. Harusnya udah. Belum. Tahun Kan belum berapa? diakuin. Tahun berapa? Konghucu itu kan diakui sekarang baru berapa tahun nih? Iya, memang belum lama. Iya. Waktu itu belum diakuin. Belum diakuin masih. Oh, tertulisnya Buddha. Iya, jadi Tapi makanya sebenarnya kalau misalnya kenapa saya selalu bilang Buddha? Kenapa? Karena tertulisnya Buddha. Kalau saya bilang Konghucu, KTP-nya mana? Kalau saya bilang sini kan ada tuh masih tertulis kayak gitu. Iya. Oh, berarti sebenarnya yang dipraktekkan adalah Konghucu. Konghucu. Kok bisa ikut Konghucu? Ya memang Emang dari keluarga Chinese? kok bisa ngikut Konghucu karena menikah itu tadi. Oh, karena menikah. Oh, dapat suami yang Konghucu. Iya, betul. Oke. Sudah ada anak? 4. Wih, Masya Allah. Di mana anaknya sekarang? Di Pontianak? Pondok pesantren. Oh, di pondok pesantren? Iya. Empat-empatnya? Iya, alhamdulillah. Masya Allah. Laki, perempuan? Ceweknya 3, cowoknya 1. Oh, oke. Alhamdulillah. Itu mereka masuk pondok pesantren setelah Lisa masuk Islam atau gimana? Iya, setelah Oh. masuk Islam karena kita belajarnya sama-sama kan. Gitu. Sekarang sama suami masih atau gimana? Di dalam Islam kan tidak dibolehkan itu. Tidak dibolehkan. Iya, Sudah sama batal juga kita hukumnya. sudah. Iya, sama juga kita berzina kan. Jadi sudah pisah. Nah. Alhamdulillah sudah. Oke. Kok Nah, alhamdulillah ya? Kok alhamdulillah sudah bisa kok. Ya, jadi nggak buat maksiat terus gitu teman-teman. Nggak iya, berzina. ya boleh aja ngomong alhamdulillah karena kan jadi tidak melakukan dosa terus, Iya, tidak fasik gitu maksudnya. Betul. Nah sekarang yang sebenarnya intinya adalah kita pengen dengar perjalanan Lisa dari agama sebelumnya mendapatkan hidayah dalam Islam. Kan itu yang sebenarnya yang kita pengen dengar nih dari tadi sebenarnya kan. Oke. Kelamaan ya intronya ya. Gimana perjalanannya? Kok bisa nemu Islam tuh gimana? Nah itu tadi pas kita lagi ada kegiatan waktu itu di salah satu tempat ya, saya tidak mengatakan gereja karena masih banyak teman-teman yang salah paham. Dikatakan oh ke gereja, mana ada gereja yang sampai muat 2.800 orang. Ya itu sebenarnya harus di ini lagi ya teman-teman, kalian sudah tahu gereja nggak ada orangnya segitu, kenapa? Berarti kan ada apa-apa nih gitu. Maksudnya tuh masjid aja bisa kok ada yang orang segitu gitu kan. Itu sebenarnya harusnya kalian pikir lagi dan pertanyakan lagi itu teman-teman.
Jadi di situ waktu itu Lisa duduknya paling depan posisi. Di gedung. Iya. Bukan gereja. Bukan Di Pontianak. di Pontianak. Acara apa tuh? Jadi posisinya Lisa lagi duduk yang paling depan waktu itu. Nah terus kita lagi berdoa tuh kok. Oh. Koko tahu, mohon maaf ya teman-teman yang nonis ya. Koko tahu doa bahasa roh? Tahu. Nah, Saya kan dulu GBI. nah itu dia. Terus? Jadi kita lagi berdoa bahasa roh teman-teman. Cuma di situ Lisa melihat patung itu, Oh. saya sih ini Tuhan, gitu kan? Saya tatap dalam-dalam itu patung. Masa sih ini Tuhan? Masa Tuhan diciptakan oleh manusia? Gitu kan? Masa Tuhannya terlihat? Masa Tuhannya begini? Masa pokoknya banyak sekali pertanyaan-pertanyaan di kepala Lisa saat itu. Terus Lisa bilang gini, ya Tuhan, jika memang Engkau Tuhan yang layak saya sembah, maka bimbing saya menyembahmu. Tapi jika bukan Engkau Tuhan yang layak saya sembah, maka Tuhan yang mana yang pantas untuk saya sembah? Bimbing saya Tuhan. Tunggu sebentar. Waktu Lisa ikut acara itu Lisa masih Kristen, masih Katolik. Iya, masih nonis lah. Iya, maksudnya beragama Katolik waktu itu. Iya, masih. Belum Konghucu berarti. Iya, udah kan kita dari Konghucu berarti pindah ke situ. Belajar itu. Loh. Jadi saya kan sama pasangan itu sama-sama Konghucu ya. Nah terus kita pas mencari Tuhan tuh, sama-sama lagi mencari Tuhan tuh. Karena mohon maaf nih, Konghucu itu kan sebenarnya mereka tidak percaya adanya Tuhan. Terus? Nah jadi terus kita sama-sama mencari Tuhan dan sampailah di sini gitu. Nah dia juga ikut sebenarnya untuk di situ keyakinan itu. Nah setelah itu saya mendapatkan ya saya katakan itu hidayah dari Allah. Dari itu saya berdoa di situ, saya tersungkur selama 30 menit ya di situ. Dan saat itu tuh saya mulai memutuskan untuk mencari tahu tentang Islam, memperdalami Islam sebenarnya. Nah, dan karena saya memilih Islam, pasangan ini tidak nggak terima Islam. Iya, nggak terima. Oh, jadi sama pasangan, sama suami yang masih beragama Konghucu, Masih. waktu itu sama-sama mencari kebenaran lagi gitu. Iya, mencari kebenaran. Terus ikut acara gereja gitu. Kita ikut kegiatan semua. Iya, ikut acara gereja lagi. betul. Oh, itu yang diikuti acara gerejanya Katolik atau Protestan? Katolik. Kalau tadi bicara bahasa roh bukan Katolik. Kalau bahasa roh itu karismatik biasanya. Dia Katolik di situ. Katolik? Iya. Katolik kok ada bahasa rohnya? Nah, itu dia. Terus. Jadi kan banyak pertanyaan-pertanyaan di kepala kita kan. Jadi pokoknya itu Lisa tuh berperang dengan pemikiran sendiri, lihat kegiatan-kegiatan. Kalau untuk kemanusiaannya sama aja kan. Nah seperti itu. Nah, setelah dari ikut ke acara itu, terus perjalanan ke Islamnya gimana? Perjalanan ke Islamnya. Nah dari untuk ke Islam ini tadi, waktu itu kan kita ada pandemi ya di tahun 2000. Oh iya, Corona ya. Corona apa COVID ya? Ya itulah Terus? dia ya. Nah jadi di situ Lisa tuh kan karena suka baca ya kok ya. Tapi waktu itu bacanya buku-buku motivasi nih. Oke. Kayak gitu. Terus? Nah jadi buku di lemari Lisa tuh udah Lisa baca semua. Tapi karena pandemi itu kan membosankan banget kita di dalam rumah ya. Saya pikir gini, ada nggak sih masih buku yang bisa dibaca gitu kan? Cari-cari, bongkar-bongkar lemari, ada tuh satu buku yang belum dibaca. Buku apa? Dan itu udah usang. Fisiknya juga nggak utuh. Di rumahnya Iya, di Lisa. rumah Lisa. Terus? Jadi Lisa ambil dan itu Al-Qur'annya babysitter Lisa. Oh, Qur'annya babysitter. Betul. Terus Lisa baca. Baca, ada terjemahannya. Oke, terus? Nah, di situ baca tuh dari juz 1 sampai ke juz 5. Kan nggak paham tuh. Kayaknya tuh ini bahasa Al-Qur'an kok tinggi banget ya gitu. Terjemahan tuh padahal ya? Terjemahan padahal. Terus? Nggak sampai otakku mikirnya gitu. Apa ini maksudnya? Apa ini maknanya? Apa ini pemahamannya? Kayak gitu kan. Terus Lisa sempat jatuh sakit juga sampai diinfus 3 botol karena terlalu berpikir mungkin ya. Terlalu berpikir. Terus, tapi saya masih penasaran nih. Ini benar gak sih kayak gitu? Terus? Saat Lisa baca itu tuh otak ini kayak nggak nerima, nggak sampai, tapi hati tuh merasa nikmat. Oh, terus? Berapa lama tuh? Dalam waktu berapa lama? Belajarnya, maksudnya bacanya. Nggak membacanya. Itu Lisa dalam 1 hari itu paling tidur 3 jam lah, 2 jam atau 3 jam. Pokoknya benar-benar belajar benar gitu. Mungkin itu juga karena terlalu keras, karena penasaran ini tadi.
Penasaran itu tadi. Terus? Jadi terus kita baca-baca. Kalau Lisa udah capek nih baca Al-Qur'annya, Lisa cari di setiap ayat itu, cari di Google, cari di apa namanya, di sosial media lah ya, cari di YouTube dan lain sebagainya, sampai Lisa tuh ketemu video-videonya Ustadz Hanan Attaqi Oke. dan juga Adi Hidayat. Nah itu Masya Allah, itu keren banget menurut Lisa. Oh begini maksudnya. Dan Lisa juga mempelajari itu dari kita yang terkenal itu 25 Nabi ya. Nah, Lisa runut tuh dari 25 Nabi itu, dari penciptaan Nabi Adam sampailah ke baginda Rasulullah SAW. Nah di situ kalau di sini berarti yang lebih hebat harusnya penciptaan Adam dong. Adam alaihissalam. Karena tidak punya bapak, tidak punya ibu. Betul. Nah itu dia. Terus? Nah terus, oh ini nih menarik nih gitu. Nah terus Lisa terus belajar sampai di juz 9. Nah sampai di juz 9 itu mulai nih tergerak nih. Yang tadinya jahiliyah banget ya kan, yang tadinya tuh mohon maaf nih terbuka banget. Nah terus mulai mencoba untuk menutup diri. Maksudnya tuh dari pakaiannya kayak gitu. Udah mulai dibilang gila tuh. Oh gitu. Lah, belum masuk Islam tapi sudah mulai nutup diri. Iya. Karena Lisa kan membaca di terjemahannya kan. Nah, di situ Lisa baca di terjemahannya itu tuh memang kita semuanya harusnya begitu. Iya. Gitu. Ya. Nah, jadi tuh mulai tuh berpakaian yang mulai tertutup. Itu udah mulai dibilangin gila. Sama pasangan. Oh, sama suami waktu itu mantan. Terus? Ya, kamu nih semakin belajar bukannya semakin pintar, kok semakin gila gitu.